Masuknya Prabowo ke board of peace aja pada awalnya sempat menimbulkan pro kontra. Nah, mungkin dari situ dulu kira-kira apa nih kok alasan Prabowo masuk ke board of peace itu? Dalam konteks kalau BOP kita tidak, saya tanpa mendahului ya, Iya, tapi iya, saya iya. menyampaikan itu kurang efektif Hmm, ya, dan hmm, tidak produktif. Ketika kita masuk di dalam BOP ini, di luar kerangka PBB, di bawah kepemimpinan kendali Presiden Amerika, maka sebetulnya itu tidak memperkuat posisi kita sebagai negara yang memilih politik bebas aktif. Gitu loh. Hmm. Keinginan Indonesia untuk menginisiasi soal pengakuan pada akhirnya ya Iya, iya, iya. Palestina sebagai sebuah negara, maka Betul. sebetulnya bisakah kita sebagai anggota BOP mengusulkan sedikit relatif memaksa malah Iya. supaya Palestina masuk di dalam anggota BOP. Oh, ke sana. Kita Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Salam Gempita, jumpa lagi dengan saya Rosa Daras dalam podcast Gempita Milenial. Kali ini kita akan mencoba membahas sebuah topik yang sangat hangat dan lagi menarik-menariknya, yaitu Board of Peace dan masa depan diplomasi Indonesia di panggung global. Bersama saya sudah hadir sebuah nama yang tidak asing lagi, Bung Firman Jaya Deli. Selamat malam, Bung. selamat malam. Apa kabar? Sehat? Masalah sehat. Beliau ini tokoh yang kita tahu dulu aktif di PDI Perjuangan, kemudian belakangan aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Polhukam ya, Iya. dan aktif masih sebagai akademisi dan pemikiran-pemikirannya sangat kita apresiasi selama ini, dan kita akan mencoba perbincangan masalah board of peace yang sedang aktual ini dengan Bung Firman. Nah, mungkin bisa dimulai Bung Firman dengan masuknya Prabowo ke board of peace aja pada awalnya sempat menimbulkan pro kontra. Nah, mungkin dari situ dulu Bung Firman, kira-kira apa nih kok alasan Prabowo masuk ke board of peace itu? Mungkin bukan Pak Prabowo-nya lah ya, Indonesia. tapi Indonesia ya. Indonesia. Tapi di bawah kepemimpinan Presiden RI, Ya. Prabowo Subianto ya, dan sebetulnya kita memiliki kekuatan signifikan ya sebagai sebuah negara yang memilih jalur politik internasional, politik bebas aktif, Ya. dan juga sebagai penggerak gerakan non-blok ya, Ya. dalam memilih dan memilah dalam kerangka misalnya kekuatan-kekuatan kawasan ya, Ya. dan juga kelompok-kelompok elemen-elemen di dalam membangun perdamaian stabilitas kawasan dan internasional, dan juga baik politik ekonomi militer. Ya. Nah, kalau melihat dalam konteks politik global, BOP ini kan tidak diinisiasi oleh PBB. Betul. Dia di luar kerangka PBB. Itu aja persoalan tersendiri, sebab berkaitan dengan soal lalu siapa pengendali, siapa pengawas, siapa penentu. Itu persoalan utama. Ya. Jikalau melihat kerangkanya, maka yang menjadi pendiri, pengawal dan penentu kan memang Donald Trump. Amerika Serikat. Iya, Presiden Amerika Serikat. Ya. Tetapi kan di luar kerangka PBB. PBB, betul. Ini persoalan serius, Ya. sebab ada banyak hal yang bisa berdampak kurang positif Betul. dalam membangun perdamaian, khususnya soal menuju pada sebuah negara Palestina yang berdaulat Berdaulat, betul. ya, dan bersatu ya, dan benar-benar merdeka sepenuhnya dan diakui oleh dunia internasional, Dunia, ya. misalnya PBB. Betul. Itu dampaknya secara serius itu akan muncul hadir ya. Apalagi dikaitkan misalnya dengan soal konflik kawasan ini sekarang ya. Betul, Timur Tengah. Israel Amerika menyerang Iran. Iran gitu. Ya. Jadi itu persoalan utama soal konstruksi kehadiran keberadaan BOP di luar kendali konteks PBB. Ya. Yang kedua, memang sangat dominan Presiden Amerika Ya. di dalam memimpin BOP gitu ya, Board of Peace gitu. Ya. Apalagi kalau melihat secara menyeluruh, kan Palestina tidak masuk. Betul. Jangankan Hamas ya, yang otoritatif pun yang memiliki otoritas Palestina kan tidak masuk. Dan belakangan juga Israel malah masuk. Ya. Benar. Iya, dan tentu ada beberapa kebijakan-kebijakan, pandangan-pandangan yang kalau misalnya dilihat dari perspektif pemikiran selama ini, kalau pengalaman empirik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
itu kan sangat tidak pro perdamaian. Betul. Beda dengan Simon Peres. Ya. Ya, jadi lalu apa dan bagaimana posisi Indonesia kan menjadi sulit. Ya. Apalagi bukan juga Indonesia mengawali ini, menginisiasi Ya, kan. ya, ya. Hanya diundang, diajak. Diundang, ya, ya. Masuk belakangan lah ya. Itu tapi dalam konteks kekinian kita lihat aja dulu beberapa waktu ke depannya. Tapi kalau misalnya ditanya soal apakah efektif kita masuk, saya di dalam posisi menyampaikan kalau tidak efektif tapi kurang efektif lah. Kurang efektif ya. Karena kerangka tadi itu bukan kerangka PBB ya. Ya, 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 ya. Agak belum lagi bicara soal yang kalau yang kewajiban iuran itu satu perdebatan yang 17 triliun ya, dan itu bukannya sekali, beberapa kali itu persoalan tersendiri lagi itu. Tapi soal keanggotaan, Ya, 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 ya. karena kita tidak dominan. Nah, sebenarnya itu bertentangan juga dengan prinsip politik global, politik internasional Indonesia yang sebetulnya sudah masuk di dalam TAP MPR dan di dalam undang-undang juga ya, soal bahwa kita ini memang politik bebas aktif. Betul. Nah, ketika kita masuk di dalam BOP ini di luar kerangka PBB, di bawah kepemimpinan kendali Presiden Amerika, maka sebetulnya itu tidak memperkuat posisi kita sebagai negara yang memilih politik bebas aktif. Karena mestinya kan sekarang kita harus bangun hubungan multilateral ya. Multilateral. Bukan hanya bilateral bahkan ya. Ya. Bukan trilateral juga, tapi multilateral. Kita kan sudah mulai meninggalkan paradigma soal unilateral ya. Betul, betul. Gitu loh. Jadi ya misalnya kelompok ini elemen Asia Tenggara, kemudian misalnya itu BRICS ya, beberapa negara. Tapi dalam konteks kalau BOP kita tidak, saya tanpa mendahului ya, tapi saya menyampaikan itu kurang efektif ya dan tidak produktif. Karena apalagi kalau melihat bisa beberapa pernyataan dari Perdana Menteri Israel kan sudah priori duluan Betul. bahwa dia tidak mengakui misalnya otoritas Palestina. Kemudian juga dia tidak akan pada posisi mengakui kemerdekaan. Ya, saya kira ini yang persoalan serius yang kita alami ke depan. Jadi kalaupun masuk, kalau kita melihat kemarin misalnya mengikuti ya, baik di Davos maupun yang di Amerika terakhir yang pada saat Benjamin Netanyahu masuk ya mengikuti, itu sebetulnya tidak ada yang signifikan. Nah sekarang kalau dibenturkan dengan kenyataan adanya konflik antara misalnya Israel, Amerika dengan Iran dan sejumlah juga negara Teluk Arab Teluk ya. Itu lalu bagaimana kita menempatkan BOP? Betul. Dalam konteks itu karena ada kaitan. Betul. Ada pertanyaan ikutannya menjadi ketika sekarang BOP tujuannya barangkali ya, ini kan kalau kita lihat politiknya agak setengah zigzag nih di bidang ekonomi, dia tegas-tegas masuk ke BRICS, which is itu ada Rusia yang ada India gitu ya. Nah dalam BOP dalam BOP di bawah kendali Amerika. Cuma kan mungkin misinya adalah ketika Prabowo dikesankan ya, menurut saya ya, ingin memperjuangkan Palestina yang merdeka dan diakui dunia. Dan artinya Indonesia baru akan mengakui Israel ketika Palestina merdeka. Ketika sekarang terjadi pecah konflik antara Israel, Amerika melawan Iran, itu kan sekarang kemudian masyarakat juga banyak yang menyuruhkan sebaiknya kalaupun tidak status quo mundur dari kepesertaannya di BOP. Gimana Bung Firman menangkap itu? Saya lebih sepakat itu. Paling tidak ini status quo dulu lah. Nanti dilihat pola komunikasi ketika bisanya berlanjut atau itu keluar. Karena ini pasti berdampak ini dalam konteks misalnya BOP. Karena yang pertama Israel sendiri ikut menyerang Iran ya bersama Amerika. Nah, sementara dua negara ini masuk di dalam BOP dan tidak sekedar masuk tapi pemimpin dalam hal ini Donald Trump. Pasti ada kaitan dengan soal BOP. Jadi apalagi ini kan politik kawasan ya, regional ya kawasan. Jadi bisa aja sebetulnya kemarin sebenarnya ada pernyataan yang cukup tepat, diplomatis, tapi pesan etik moral politik internasionalnya kuat. Ketika misalnya Presiden Prabowo
Subianto mengundang sejumlah mantan presiden, Ah, mantan iya. wakil presiden, Iya. kemudian mantan menteri luar negeri, Betul. wakil luar negeri dan pemimpin partai politik Iya. dan pimpinan-pimpinan lembaga kenegaraan ya. Iya, Ada semacam pernyataan soal dua hal. Hmm. Pertama soal konflik Mhm. atau serangan Ya. Israel Amerika dengan Iran Iran. dan demikian juga sebaliknya Iran ya Iran, terhadap betul. beberapa negara-negara teluk Ya. tempat pangkalan Amerika itu berada. Terus yang kedua soal masa depan BOP. Kan ini momentum strategis. Betul. Paling tidak ada arah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia Betul. dalam melihat soal arah kepemimpinan nasional. Sebab bagaimanapun kan kepala negara ya, Betul. kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia. Jadi ya sebaiknya itu menurut saya. Iya. Kemarin ada semacam Iya. pernyataan Betul. sebagai pegangan Iya. kita. Jadi perspektif kita itu terbangun dari soal apa yang menjadi arah kepemimpinan. Kalau hanya sekedar menjadi anggota, menurut saya itu tidak efektif dan sampai sekarang juga tidak ada pandangan-pandangan kita. Iya. Ya, baik dari Menteri Luar Negeri Sugiono maupun Iya. jadi pemerintah kenegaraan Republik Justru kayak Indonesia. semacam jebakan. Artinya kita berada di BOP ketika beberapa negara ya mengecam, mengutuk tindakan tersebut, kita justru terkesan lambat untuk menyikapi serangan tersebut. Iya, tapi bukan berarti juga jalan keluarnya seperti yang disampaikan Pak ini ya, Pak, menjadi itu penengah ya. Karena itu juga bukan solusi ya. Ya, artinya kalau kita bicara itu Indonesia siapa gitu loh menjadi menengahi perang antara Tapi Amerika setidaknya Serikat. menyampaikan perspektif pandangan lah. Pasca pertemuan tadi malam ya, Iya. atau kemarin itu. Iya. Biar ada satu sih ada soal menyatakan belasungkawa aja. Iya, Tapi betul. pernyataan makro Iya. strategis yang menembus soal dunia internasional bahwa sikap pendirian Indonesia soal ini ada. Nah, menguji sebetulnya kedaulatan, menguji ketegasan, keinginan Indonesia untuk menginisiasi soal pengakuan pada akhirnya ya Iya. Palestina sebagai sebuah negara, maka sebetulnya bisakah kita sebagai anggota BOP mengusulkan sedikit relatif memaksa malah supaya Palestina masuk di dalam anggota BOP. Ke sana Kita ya, punya ya. otoritas moral kultural karena kita bukan negara Islam, Iya, tapi negara yang berpenduduk Islam terbesar. yang banyak penduduk Islamnya itu loh. Iya, Bisa dan apalagi kita anggota OKI. Iya. Ada Bung Firman mendorong Indonesia Sebenarnya untuk masuk ke iya, sana menguji ya. ketegasan Iya. keberanian itu. Bisakah, maukah? Untuk memasukkan Palestina Iya. dalam Yang BOP. pada akhirnya kan menuju kepada solusi dua negara ya. Iya. Ya, kita akan jadi teringat ketika misalnya kalau sosoknya itu Sekaliber Soekarno barangkali yang memang sudah diakui sebagai pahlawan Islam pasca pidato PBB 60, negara-negara Afrika Timur Tengah mengakui lah kapasitas saudara Soekarno mungkin masuk ya. Sebenarnya di sini kan kayak misalnya ada Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang notabene juga condongnya justru afiliasinya ke Amerika. Di mana posisi Indonesia untuk bisa memainkan peran tadi untuk menjadi juru damai lah antar mereka itu? Kekuatan apa tuh Bu Firman yang bisa di? Sebetulnya ini kekuatan kita di dasar sila Bandung, Ya, kalau Konferensi kembali ke Asia Afrika, Konferensi karena itu Afrika. jelas Iya, kita iya, penggerak. Iya. Tidak sekedar Iya. Presiden Bung Karno ya, tapi juga masyarakat bangsa Indonesia, tapi yang dipimpin oleh Bung Karno Betul. bersama India, Iya. Yugoslavia, RRC, kemudian juga satu dari Afrika ya. Iya, betul. Nah, itu kan relevan sepanjang masa. Hanya beberapa tahun terakhir kan harus disesuaikan paradigmanya, konteksnya ya. Soal soliditas sila Bandung, tapi sebetulnya jiwa raganya, spiritualitasnya itu relevan dan kontekstual. Betul. Nah, itu kekuatan kita bisa dan pernah melakukan itu. Sebenarnya lagi kedua Vietnam atau Kamboja yang Jakarta Informal Meeting Oh, oke. Iya. waktu mendamaikan, tapi saya lupa, saya bisa dikoreksi ya. Kamboja atau Vietnam lah itu. Iya. Soal ada konflik internal ya. Tapi itu kan kerangka PBB. Iya. Jadi itu rekomendasi PBB. Sementara BOP di luar Delegasi PBB negara. nih. Iya, jadi agak relatif kita pernah juga memimpin. Bahkan pernah di Indonesia itu Jakarta Informal Meeting. Iya. Ada beberapa sebetulnya pengalaman Indonesia dalam rangka menginisiasi dan dengan ASEAN sendiri. Iya. Itu loh, karena Betul. apakah ini juga ada terdampak ke ASEAN? Ada karena nanti misalnya
kalau berentetan RRC, Hmm. pasti kan merebut Laut Cina Selatan nih. Nah, itu. Kita Iya. memang tidak masuk dalam Iya. konflik Laut Cina Selatan atau Betul. laut apa kita istilahkan laut Natuna lah ya. Natuna. Natuna. Oke. Tapi kan terdampak. Betul. Kalau melihat dari perspektif geopolitik strategis, kalau misalnya RC ikut dalam konflik ini, misalnya dalam soal Iya. Iya. Israel Amerika dengan Betul. Iran, Hmm. lalu Rusia kan sudah bersuara nih, RC sudah Iya. bersuara. Iya. Iya. Maka itu pasti terdampak karena Amerika juga berkepentingan di Laut Cina Selatan. Oke. Pasti berkepentingan. Nah, dalam kerangka misalnya sebagai ASEAN juga kita bisa menggerakkan itu, memiliki. Karena nanti ini kan menembus soal kawasan. Ya. Walaupun saya akan percaya ini tidak akan ada konflik yang panjang lah. Oh, begitu. Karena semua negara membutuhkan stabilitas kawasan Persis. dan perdamaian. Persis. Karena utamanya ekonomi. Ya. Iya. Oh, ini agak menarik Termasuk nih. juga pasti tidak menggunakan yang alutsista yang benar-benar Sampai dimensi meluncurkan nuklir. misil nuklir Iya, itu. karena mereka sadar bahwa ini hancur. Betul. Hancur semua. Ya. Ya, tapi semoga segera. Tapi ini kan lagi panas-panasnya. Betul. Maka harus ada negara yang relatif Hmm. tidak ikut konflik. Mesti Indonesia bisa. Indonesia bisa ambil peranan sebetulnya. itu. Dari perspektif kita sebagai yang menggerakkan Asia Afrika, Iya. kemudian sebetulnya juga orang tahu bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan non-blok. Mesti ada. Sebetulnya. Ya. Hanya bargaining kita kurang karena dalam kerangka BOP kita di bawah Amerika. Betul. Iya. Lalu bagaimana menjadi mediator antara Iya. Dua kekuatan besar. Iran, Israel dan Amerika. Di sana Amerika, Israel, terus Iran. Betul. Itu karena BOP ini jelas-jelas kita kan subordinat. Ya. Bukan inisiator, bukan penggerak. Betul. Lagi pula bukan PBB yang menggerakkan berinisiatif. Betul. Tapi Presiden Donald Trump. Ya. Apalagi kalau dia tidak terpilih lagi. Nanti kan periode kedua. Ya, betul. Dan kita tunggu juga dinamika di Kongres Amerika. Amerika sendiri baik ya. di Badan Senat maupun Badan DPR. Betul. Kan sedang ada upaya-upaya untuk mengimpeach. Iya. Bahkan perkembangan terakhir tinggal 2 suara ini. Betul. Misalnya dari Republik ya. Iya. Untuk mengambil inisiatif mengimpeach. Iya. Gitu. Dan ada dampaknya nanti di pemilu sela bulan Iya. Oktober atau November itu. Ini pemilu sela ya. Iya. Nah, mungkin jikalau kita kemarin tidak masuk di BOP, bargaining kita kuat. Gitu loh. Iya. Karena kita tidak ikut konflik. Iya. Walaupun kita misalnya sampai sekarang tidak mau ke Israel ya. Iya. Tapi kan lewat jalur Amerika. Betul. Nah, sebenarnya dari segi geopolitik strategis Indonesia kan kuat. Asia Tenggara, Betul. kemudian Asia Afrika yang Asia dari Afrika. sisi Bandung. Ya, Selat Bandung betul. Kemudian dari sisi demografi, Demografi. kemajemukan kita, kekuatan kelautan, Iya, kemaritiman, Punyalah. punya semua dari berbagai. Iya. Tidak sekedar seperti waktu kita sekolah dulu ya, Betul. bahwa ini memediasi 2 benua, Iya. Australia dan Asia. Tapi memang benar-benar sangat strategis. Betul. Kalau misalnya kita lihat misalnya di Papua, kawasan kemudian misalnya Maluku Utara itu ya, itu secara geopolitik strategis sampai ke Pasifik Timur, Iya. Timur Mengarah Jawa. Laut Cina bahkan, Demikian ya. juga yang Natuna, Kepulauan Riau dan seterusnya itu. Iya. Nah, ini agak anomali tadi karena sebenarnya beberapa pengamat sudah juga ada berpendapat bahwa Iran tuh paling tahan untuk perang-perang jangka panjang. Contoh dengan Irak aja 99 tahun kalau tidak salah dan ini dimungkinkan. Tapi analisa Bung Firman justru sebaliknya, pendek. Ini ada nggak kaitannya dengan ada survei di Washington Post yang menyatakan bahwa 52% itu lebih dari 50% ya, rakyat Amerika itu tidak setuju dengan serangan mereka ke Iran. Akan mempengaruhi nggak itu untuk memperkuat pendapat Bung Firman bahwa perang ini nggak akan lama gitu? Iya, karena pasti ada tekanan domestik dalam negeri juga kepada Trump. Ya, Apalagi kalau ada juga soal krisis ekonomi di sana. Betul. Saya dan lagi pula tidak ada. Ya mereka menargetkan itu kan 2 hal sebetulnya, yaitu untuk mengakhiri kepemimpinan pemerintahan dalam negeri Iran. Iya. Betul. Iya.
Dan sudah tercapai dalam Ya, Undang-Undang sebetulnya Khamenei. itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebangsaan dan Persis. kedaulatan bangsa. Sebuah bangsa, betul. Dan Betul, itu betul. kan kita harus mengkritisi soal neokolonialisme dan Iya, neoimperialisme. iya, iya, betul, betul. Ini soal kemanusiaan, soal kebangsaan, Hmm. soal bagaimana kurang lebih di dalam itu urusan dalam negeri mereka, Iya, 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 iya. gitu loh. Makanya sebetulnya kalau melihat perspektif itu, ya sama seperti Venezuela. Iya, iya, iya. Biar masyarakat Venezuela yang menilai kepemimpinannya lewat sistem pemilu demokratis. Iya, Dan iya, iya. kalaupun misalnya tidak sesuai, ya itu urusan dalam negeri. Iya, iya, Kita harus iya. mengakui Iya, soal iya, iya. kedaulatan bangsa ya, soal misalnya yang berdaulat ya, baik pada di bidang politik, Iya, berdikari secara ekonomi, berkepimpinan dalam kebudayaan. Iya, iya, iya. Itu demikian juga misalnya dukungan dari misalnya Uni Eropa ya Uni terhadap Eropa, Donald Trump, sebab mereka juga belum tentu berkepentingan dengan perang dengan Iran. soal ini. Iya, Jadi betul. saya kira banyak hal, tapi terutama yang dari masyarakat publik ya, masyarakat sipil Amerika. Kalau misalnya kita mengutip Washington Post, Iya, itu iya. 52% ya. Hmm. Saya yakin dan percaya itu. Iya, iya, iya. Dunia internasional juga pasti. Nah, yang ketiga apa tadi deh yang Uni Eropa. Uni Eropa, iya, Saya iya, ya. Dan keempat, apa yang mau dicapai? Hmm. Selain tadi itu mereka mau menyelesaikan kepemimpinan itu, yang kedua yang soal yang program nuklir ya. Iya, 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 iya. Ya. Oke, ini kembali ke apa yang harusnya Prabowo harus bersikap. Karena kan kalau kita merefer, karena tadi saya ingat Bung Firman menyebut berdikari, saya ingat pidato Soekarno tahun 60, to build the world anew, Iya. kan jelas-jelas memetakan bahwa dunia tidak hanya ada blok Declaration of Independence dan Manifesto Komunis, tidak, Iya, iya. tapi ada negara berkembang. Itu yang Betul. diperjuangkan Iya. Nevo akhirnya kan. Iya, iya. Nah, artinya mungkin nggak Bung Firman, Prabowo harus mendorong nih kelas New Emerging Forces untuk memberi tekanan menyelesaikan konflik di Timur Tengah ini. Untuk sementara tanda-tanda itu kan belum ada ya. Gitu. Karena ada banyak variabel subsistem yang memainkan di sana. Ya. Misalnya waktu Bung Karno menyampaikan pidato umum di sidang Majelis Umum PBB, memang selain memang karena beliau sendiri pelaku, Betul. perencana, peletak, pemikir, pemimpin dunia, dan yang kedua memang kekuatan Asia Afrika itu negara-negara berkembang kuat, Sangat kuat. non blok, Ya. dan memiliki bargaining yang kuat sehingga negosiasinya menjadi kuat dan sangat tinggi. Ada peta sekarang udah berubah. Dan waktu itu juga sebetulnya yang di bawah lingkungan politik Amerika itu masih belum banyak bergabung. Demikian juga yang Rusia Soviet ya waktu itu juga. ya. Enggak ini. Ya, Nah, ya, lalu nah sekarang misalnya tanda-tanya kan tidak ada ya. Betul. Tapi malah tanda-tanda yang kita bisa anggap malah tidak menjadi potensial untuk memainkan posisi peran itu. Walaupun pidato Pak Presiden Prabowo itu bagus, sebetulnya di sidang Majelis Umum PBB. Iya, iya. Seingat saya tahun lalu ya. Tetapi arah-arah ke sana untuk seperti Bung Karno dalam kerangka Indonesia yang akan menghadirkan sebuah kekuatan signifikan, tidak. Karena pertama, memang di bawah negara-negara non-blok juga sekarang udah mulai agak berblok juga anggota negara non-blok itu loh. Itu, tapi kadang-kadang juga anggota misalnya ada yang gabung di BRICS, tapi ditempelin juga gabung. Iya. Tapi hanya gabung secara pelengkap aja, tidak sekedar penggerak ya. Betul. Itu satu. Nah, yang kedua, memang dalam konteks Asia Tenggara pun kita nggak terlalu memainkan peran penting. Gitu loh. Walaupun kita pendiri awal ya, penggerak melalui misalnya Pak Adam Malik dan kepemimpinan awal ya. Betul. Nah, tapi itu juga tidak itu. Sebetulnya nah, apalagi di BRICS juga enggak sampai sekarang. Malah yang lebih ini Afrika Selatan ya. Afsal ya. Ya, Brazil itu loh, dan India, RC Rusia, kalau RC dengan Rusia masih ini, tapi yang lain-lain ini sebenarnya kita ini. Jadi lalu apa yang menjadi argumen kita, titik masuk kita untuk bisa menjadi apa ya, mediator. Makanya 2, 3, 4 hari ini kan malah serang-serangan ke kita malah tinggi ketika ada keinginan kita untuk menjadi mediator. Karena tidak ada argumen, tidak ada premis-premis yang memperkuat bahwa kita akan bisa. Karena bilang di BOP aja kita hanya diundang, diajak. Itu pun bisa jadi untuk menjadi stempel legitimasi.
Barangkali karena ada soal hubungan emosional Betul, betul, betul. yang ini. Nah, makanya saya sampaikan ya Mas Rosso, Ya. bisakah maukah ini ujian ini sebetulnya. Kita pertegas Palestina masuk di dalam BOP. Dorong Palestina itu masuk. Apalagi wilayah dia, Iya, 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 yang diperjuangkan. tanah dia. Betul. Ya. Betul. Betul, betul. Dan kedua ya, kalaupun negara lain terlibat silakan, tapi Israel Hmm. posisi yang selama ini misalnya menyerang ya, Hmm, gitu ya. hmm, hmm. Ya, walaupun kadang-kadang juga ada argumen dari Israel ya, Ya, yang mengatakan ya. kadang juga misalnya bukan Palestinanya, tapi Hamasnya Hamas ya. yang ya, kadang-kadang. ya. Nah, Hamas ini Saya kan keras. juga ini kan proksi dari Iran. Jadi dalam kerangka misalnya geopolitik Ya, strategis ya, ya. kawasan, Ya, ya, ya. misalnya Iran ini kan memiliki juga proksi. Betul. Hizbullah di Lebanon, Ya, 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 ya. Hamas di Palestina, Betul, betul, betul. Houthi di Yaman, Betul. milisi di Suriah. Ya. Gitu loh. Nah, dalam kerangka itu kadang-kadang juga ada catatan kritis kita terhadap Iran bahwa menggunakan sebetulnya menginvasi, mengganggu politik dalam stabilitas politik dalam negeri masing-masing, Ya, tapi ya. melalui tangan-tangannya, Proksi itu ya. proksinya. Ya, 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 ya. Ya ini juga menjadi bagian dari pemikiran kita bersama. Oke, oke, oke. Karena tidak ada yang bebas nilai, Betul. Tidak bebas nilai. nggak ada yang bebas Oke. kepentingan. Ya, 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 ya. Makanya kadang-kadang kita berpikir lebih kritis utuh supaya tidak naif. Ya, ya. Apalagi kalau membaca media sosial, lihat dari perspektif Oh, mana, iya, iya, dari iya, media mana. Ya, 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 betul, betul. Tapi menarik tadi misalnya kalau Washington Post sampaikan itu, Iya, iya, karena iya. dia kan di Amerika nih, Betul, tapi menyampaikan betul, 52% Iya, iya. menolak itu. Menolak. Dan Sangat itu. saya kira begitu karena sekarang tidak ada yang rahasia, ada banyak aksi Betul. di sana ya. Di sana. Ya, Sama ya. juga, sebagian masyarakat Iran juga ada yang berduka cita Oh, iya, atas iya, iya, iya. wafatnya Betul, betul. apa namanya Khamenei. Khamenei. Tapi ada juga yang Ya. menyambut. Kalau kita mengakses misalnya media-media ya Iya, gitu. iya, betul, betul, betul. Jadi nggak ada yang tunggal. Iya, Gitu iya, loh. iya, Tapi iya, dalam iya. kerangka kedaulatan bangsa, kepemimpinan internal domestik negara tidak boleh, tidak bisa ada negara lain yang menginvasi, membunuh, iya. menyerang, Oke, oke, tidak oke. boleh, Iya, 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 iya. nggak bisa. Dan bagaimana PBB juga ini tidak kuat ya. Sampai sekarang tidak ada sikap PBB terhadap Amerika misalnya soal Venezuela yang presidennya diambil, Iya, iya, culik iya. gitu loh. Iya, Kan betul, bagaimana betul. lemah ya PBB. Iya, betul. Iya, tidak. Iya. Iya, Iya, makanya misalnya gini ya, RRC ngomong terus, Iya. Rusia tapi nggak ada langkah-langkah juga. Iya, iya, iya. Ya, mungkin nggak mau juga mereka ikut dan terlibat juga. Iya, Misalnya Rusia udah capek saya Udah capek sama Ukraina. sementara RRC menjaga Taiwan. Iya, iya. Karena di sana juga ada beberapa Betul, yang diolah sama Amerika. Amerika. Iya, penguatan militer Taiwan, Iya, kemudian iya, iya, ekonominya, iya. Betul, sistem betul, pertahanan. Iya, iya, iya. Mana ada yang mau negara betul. yang Iya. konkretnya ada. Iya, iya. Sekarang udah berapa hari nih? RRC belum ada Belum ada tanda-tanda. gerakan yang Rusia real. juga tidak. Iya, iya. Itu dan Hanya seterusnya. omon-omon ya. Jadi memang kadang makanya Iya, itu semakin membuat saya secara pribadi Iya, ya iya, bahwa selesai ini cepat ini. Iya, iya. Ya, sama seperti Juni kemarin juga kan udah terjadi isolasi Iya, dan iya, sendirinya. iya. Oke, 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 oke. Baik, Bung Firman. Sahabat Gembita, jadi demikian bincang-bincang kita. Ada beberapa kesimpulan saya kira bahwa pertama peran Indonesia di BOP harus ditambah dengan upaya memasukkan Palestina di dalamnya, tetapi juga mungkin melihat perkembangan sementara perang yang sedang berlangsung, ada baiknya kita status quo dulu, Iya. mungkin itu ya. Dan Bung Firman juga meyakini bahwa perang ini tidak akan berlangsung lama. Dan barangkali terakhir saya minta closing statement dari Bung Firman Jayadeli terhadap tema kita pada hari ini. Silakan, Bung. Iya. Itu pegangan kita kan teks dan janji-janji proklamasi. Oke. Yang kedua pembukaan konstitusi Undang-Undang 45. Dasar Negara Ya, Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga Dasar Sila Bandung. Saya kira ini yang menjadi payung kita, Payung, ya. semacam ideologi utama ya Oke. dalam rangka. Maka kita bisa mengambil inisiatif maksimal. Tinggal sekarang kita memetakan persoalannya apa, masalahnya apa, sehingga solusinya ada. Solusi ada, kita harus menawarkan alternatif dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, itu kita harus membangun infrastruktur dalam rangka membangun politik internasional. Oh. Karena kita bisa
dari segi berbagai aspek Indonesia sebetulnya memiliki kemampuan baik secara pendekatan historis sosiologis, pendekatan misalnya soal konstitusi, Ya. pendekatan politik strategis, dan sebetulnya juga pendekatan diplomasi pertahanan, diplomasi internasional kita. Oh, Ya, dalam konteks itu kita bersatu dan bergotong royong. bisa bergotong Iya. royong. Baik. Terima kasih Firman Jaya Deli. Terima kasih. Sampai jumpa pada podcast Gempita Milenial selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Rosa. Mas.